Bengkulu, provinsi dengan jumlah penduduk 1,9 juta jiwa dengan luas wilayah 19.000 km persegi. Kita memiliki berbagai macam suku, yang artinya jumlah penduduk kita cukup banyak. Jika jumlah penduduk kita banyak, harusnya sumber pendapatan daerah kita banyak, karena mereka semua bekerja. Tapi, sayangnya, dengan banyaknya keunggulan yang kita miliki, kita juga merupakan salah satu provinsi dengan performa ekonomi yang sangat rendah. Tahun 2018, Provinsi Bengkulu menempati ranking 7 ekonomi terendah di tingkat nasional dan ranking 2 ekonomi terendah di Pulau Sumatera. What? Kenapa hal ini dapat terjadi? Karena akses jalan di beberapa tempat masih kurang baik. Pendapatan masyarakat Bengkulu masih tergolong rendah. Apa karena infrastrukturnya yang kurang memadai? Lalu, apa solusinya? Kebijakan pemerintah. Pemerintah memiliki data masyarakat yang pendapatannya berada di garis kemiskinan. Karena kita juga tahu pemerintah melakukan sensus penduduk. Hal ini dapat mempermudah pemerintah dalam memonitoring siapa saja yang perlu dibantu. Untuk menjalankan misi besar ini, pemerintah yang dalam hal ini disimbolkan oleh seorang presiden dan kabinet-kabinet yang perlu support dari pihak lain. Namun, kinerjanya masih di bawah pengawasannya. Untuk itu, perlu dijalin kerjasama antara pemerintah dengan perusahaan-perusahaan milik negara, seperti BUMN misalnya. Tahu nggak sih BUMN itu apa? BUMN itu mungkin sebuah perusahaan yang dikelola negara? Yap, menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, BUMN itu adalah badan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara. Ada lebih 20 badan usaha yang dimiliki oleh negara yang membangun suprastruktur dan infrastruktur yang ada di Provinsi Bengkulu. Gak karet masih murah kan? Jalan desa masih hancur, akses internet juga susah. Mungkin BUMN belum menunjukkan hasil yang signifikan, tapi menurut artikel yang ditulis oleh sebuah media cetak, di sana disebutkan bahwa PT PLN Wilayah Sumatera Bagian Selatan mencatat rasio elektrifikasi atau dikenal dengan desa berlistrik mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini merupakan hasil yang cukup baik, Di mana desa-desa yang selama ini belum terjamah listrik akan mendapatkan penerangan yang cukup. Sebagai contoh, Pulau Baik di tahun 2018 ada yang belum mendapatkan infrastruktur listrik resmi dari pemerintah, tetapi sekarang sudah dibangun infrastruktur di sepanjang bibir pantai Lentera Merah. Sudah banyak desa yang dibangun infrastruktur listrik dengan harapan desa-desa itu tidak lagi merasa terkucil dari pembangunan. Pembangunan infrastruktur ini dibarengi dengan pembangunan infrastruktur lain seperti jalan raya. 2 tahun lalu, saya berjalan melintasi Kabupaten Kepayang menuju Bengkulu dan jalannya itu rusak parah. Tapi dengan berjalannya waktu, bekerja sama dari berbagai pihak, jalan tersebut sekarang sudah membaik. Aspal pun mulus, merata di setiap inci dari kota maupun desa. Mulai dari tahun 2018, pembangunan infrastruktur daerah dapat kita lihat berkembang dengan sangat pesat. Berkat pihak dari BUMN dan pemerintah sekarang, tingkat kemiskinan mulai ditekan ke angka yang lebih kecil. Sekarang, masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah bisa membuka usaha dengan adanya bantuan dari koperasi dan bank yang memiliki bunga yang minim. Tidak sedikit dari badan usaha milik negara juga membuka lapangan pekerjaan. Hal ini otomatis membuat angka pengangguran di Bengkulu menjadi berkurang. Sebagian dari badan usaha milik negara ini juga membuka pelatihan ketenaga kerjaan, yang mana akan menghasilkan sumber daya manusia yang diharapkan dapat membawa Bengkulu menjadi lebih baik. Seperti dilansir republika.co.id, Pada Maret 2011, PT Telkom Indonesia Bengkulu mengadakan pelatihan penggunaan internet bagi masyarakat. Dikarenakan jumlah pengguna internet yang bertambah setiap tahunnya, Menuntut perusahaan yang bergerak dalam bidang komunikasi ini bertanggung jawab untuk menciptakan masyarakat yang mengerti dan pandai menggunakan internet. kalau dilihat dari kinerja pemerintah dan badan usaha milik negara, ada banyak sekali pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi. Hal ini merupakan bentuk aspirasi kepada masyarakat Bengkulu yang telah mendukung BUMN dalam menjalankan peran Agent of Development untuk memastikan adanya pembangunan yang merata ke seluruh wilayah di Bengkulu. So, ada banyak sekali kiprah badan usaha milik negara yang sudah banyak membuat tatanan kehidupan di Bengkulu dan sekitarnya. Mungkin yang saya jelaskan hanya segelintir dari sekian banyak perubahan yang ditimbulkan oleh keberadaan BUMN dalam membangun negeri. Pertanyaannya, Ha,